Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Silakan kalian simak video pembelajaran ini dengan baik. Dalam teks eksposisi, yang pertama akan kita pelajari yaitu tentang mengidentifikasi teks eksposisi tersebut. Nah, di dalam teks eksposisi itu ada pertama permasalahan, kedua argumentasi, ketiga pengetahuan, dan yang terakhir keempat rekomendasi. Nah, baik anak-anak, sebelum kalian mengidentifikasi teks eksposisi, ada baiknya kalian memahami dulu apa itu teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang isinya mengandung informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat, padat, dan jelas. Lantas, apa tujuan dari teks eksposisi? Teks eksposisi memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu informasi tertentu agar dapat menambah ilmu dan pengetahuan audiens. Audiens itu siapa? Ya, betul sekali, kita atau pembaca. Sehingga setelah membaca teks, diharapkan pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara terperinci mengenai suatu hal atau kejadian. Lalu, apa manfaat dari membaca teks eksposisi itu? Salah satunya adalah kalian akan menemukan keterkaitan antara permasalahan dengan argumentasi yang disajikan. Jika kalian menelaah argumentasi yang disampaikan penulis, kalian akan dapat meyakini dan menerima pendapat yang disampaikannya itu. Namun, jika argumen yang disampaikan tidak meyakinkan, kalian mungkin saja menolak pendapat yang disampaikannya itu. Nah, sekarang kita bahas mengenai ciri-ciri teks eksposisi. 1. Menjelaskan tentang informasi dan pengetahuan. 2. Mengandung gaya informasi yang bersifat mengajak. 3. Biasanya menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. 4. Berusaha menjelaskan tentang suatu hal. 5. Gaya penulisan bersifat informatif. 6. Fakta digunakan sebagai alat kontribusi. 7. Bersifat singkat, padat, tepat, akurat. 8. Fakta dipakai agar informasi yang disampaikan bersifat konkret dan dijadikan alat kontribusi. 9. Informasi disampaikan secara lugas serta memakai bahasa yang baku. 10. Tidak bersifat memihak pada siapapun, artinya tidak memaksakan kemauan penulis kepada pembaca. Jenis teks eksposisi. 1. Ilustrasi. Nah, teks eksposisi ini yaitu teks eksposisi yang menggunakan penggambaran secara sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide. Teks yang mengilustrasikan suatu hal yang mempunyai kesamaan sifat, biasanya menggunakan frasa penghubung. 2. Berita, yaitu teks eksposisi yang memberikan informasi dari suatu kejadian. Teks ini sering dijumpai pada berita atau surat kabar. 3. Perbandingan, yaitu teks eksposisi yang menerangkan suatu ide atau gagasan pada kalimat utama dengan metode perbandingan. 4. Proses, yaitu teks eksposisi yang berisi tentang panduan atau tata cara dalam membuat sesuatu. 5. Definisi, yaitu teks eksposisi yang berisi tentang pengertian dari suatu objek. 6. Pertentangan, yaitu jenis teks eksposisi yang berisi mengenai pertentangan antara sesuatu objek dengan objek yang lain.
Pada umumnya, teks eksposisi ini akan menggunakan frasa penghubung meskipun begitu, sebaliknya, atau akan tetapi. 7. Analisis, yaitu jenis teks eksposisi yang berisi tentang suatu proses dalam memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian yang kemudian dibuat pengembangan secara berurutan. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke pembahasan mengidentifikasi teks eksposisi. Yang pertama akan kita bahas mengenai permasalahan dan argumentasi. Apa itu permasalahan dan apa itu argumentasi? Kita akan bahas di slide berikutnya. Baik. Permasalahan merupakan hal pokok yang menjadi topik dalam eksposisi. Eksposisi dibangun dari permasalahan. Jadi, permasalahan merupakan pokok bahasan yang menjadi bagian yang akan dibahas pada teks eksposisi. Secara sederhana, permasalahan itu sama dengan topik teks eksposisi. Lalu, apa itu argumentasi? Argumentasi merupakan bukti atau alasan yang dipergunakan dalam memperkuat pendapat. Argumentasi bisa berupa pernyataan umum atau generalisasi, atau bisa juga berupa data sebuah hasil temuan penelitian. Argumentasi menjelaskan secara lebih mendalam pernyataan pendapat atau tesis yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumen. Jadi, secara sederhananya, argumentasi itu adalah alasan atau pendapat tetapi disertai dengan bukti-bukti. Bukti-buktinya apa? Data-data penelitian atau fakta-fakta yang ada di lapangan yang dikemukakan atau dituliskan oleh penulis dalam teks eksposisi tersebut. Contoh. Nah, ini ada contohnya anak-anak. Contoh teks eksposisi. Judulnya COVID-19. Virus corona merupakan virus berbahaya yang menyerang organ tubuh vital manusia seperti alat pernapasan. Wabah virus corona ini telah ditetapkan sebagai status darurat dunia. Virus corona atau COVID-19 pertama kali menyerang warga Cina. Pada bulan Januari 2020, virus ini mulai menyerang dan menyebar luas. Hal yang paling mengkhawatirkan dari virus ini adalah obatnya yang belum ditemukan hingga saat ini. Nah, dari contoh teks eksposisi di atas tadi, kita cari permasalahannya apa, kemudian argumentasinya apa. Ingat, tadi Ibu jelaskan, permasalahan itu adalah topik yang dibicarakan dalam teks eksposisi. Jadi, tadi teks eksposisi dengan judul COVID-19, topiknya tentang apa? Nah, sudah tahu jawabannya? Kemudian, argumentasinya apa? Tadi juga Ibu sudah menjelaskan kalau argumentasi itu adalah alasan atau pendapat dari penulis tetapi disertai dengan data atau bukti. Gitu kan? Fakta di lapangannya seperti apa? Nah, berarti tadi kan teks eksposisi tentang COVID-19 itu berarti si penulis menuliskan atau menjelaskan mengenai COVID-19 itu apa. Nah, di situ ada fakta-faktanya, bukti-buktinya. Nah, baik. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, dari kalian mungkin tadi sudah ada yang menjawab mengenai permasalahan dan argumentasi dari teks eksposisi COVID-19. Kita jawab sama-sama ya.
Permasalahannya yaitu virus corona sangat berbahaya karena menyerang alat pernapasan manusia. Nah, itu yang menjadi permasalahan atau topik dari teks eksposisi COVID-19. Kemudian, pendapat penulisnya apa atau argumentasinya? Nah, argumentasinya yaitu virus corona atau COVID-19 pertama kali menyerang warga Cina. Pada bulan Januari 2020, virus ini mulai menyerang dan menyebar luas. Hal yang paling mengkhawatirkan dari virus ini adalah obatnya yang belum ditemukan hingga saat ini. Nah, argumentasi ini atau pendapat dari penulis ini berdasarkan fakta di lapangan. Karena memang kan selama ini virus corona itu seperti yang kita ketahui, dia pertama kali ada di Cina dan mulai menyebar pada awal tahun 2020. Bagaimana kalian telah paham mengenai permasalahan dan argumentasi dalam teks eksposisi? Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengetahuan dan rekomendasi. Pengetahuan merupakan informasi ilmiah yang menandai apakah teks itu eksposisi atau bukan. Pengetahuan dalam teks eksposisi juga menjadi ciri khusus bahwa seluruh informasi di dalamnya berupa pernyataan objektif. Selain itu, dengan pengetahuan, teks eksposisi dapat dimaknai. Sedangkan rekomendasi merupakan pernyataan yang dapat dipercaya. Biasanya berupa penegasan pada bagian akhir teks. Rekomendasi juga bisa berupa simpulan atau saran sebagai akhir untuk menyelesaikan dalam teks eksposisi. Nah, di sini Ibu ada contoh pentingnya menggunakan masker saat pandemi. Menggunakan masker pada saat pandemi COVID-19 merupakan hal yang wajib dipakai terutama ketika bepergian keluar rumah. Masker menjadi hal yang esensial karena mampu menangkal virus ataupun bakteri yang akan masuk ke mulut ataupun hidung seseorang. Dr. Budi mengingatkan bahwa menggunakan masker penting karena merupakan penghalang atau barier agar ludah atau cipratan terhalangi ketika sedang mengobrol, batuk, atau bersin, serta sebagai cara untuk melindungi diri sendiri dan orang lain terutama kelompok rentan agar tidak tertular COVID-19. Secara garis besar terdapat 3 jenis masker, yaitu masker kain, masker medis atau masker bedah, dan masker N95 atau KN95. Masker kain merupakan masker yang dapat digunakan untuk masyarakat, terutama yang sehat dan saat berada di tempat kerumunan. Umumnya, masker kain dapat ditemukan di mana saja karena harganya yang murah dan dapat dipakai berulang kali. Sedangkan masker medis atau masker bedah adalah masker yang digunakan oleh tenaga kesehatan atau orang yang sakit dan hanya dapat digunakan 1 kali pemakaian. Dan yang ketiga adalah masker N95, di mana efektivitasnya itu mencapai 95% untuk menyaring partikel virus yang berukuran kurang lebih 0,3 sampai 10,1 mikron. Umumnya, masker N95 digunakan untuk tenaga medis yang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan aerosol seperti pada tindakan operasi. Dr. Budi juga menjelaskan bahwa ketika menggunakan masker harus memperhatikan kebersihan dan kelayakan pada masker, seperti sebelum memakai masker, kondisi tangan harus bersih, memastikan bahwa masker dalam kondisi yang bersih dan tidak rusak, serta memastikan tidak ada celah ketika memakai masker. Apabila ingin makan atau minum, sebaiknya masker dilepas dan disimpan pada tempat atau plastik yang bersih. Selain itu, Dr. Sela turut menjelaskan mengenai cara melepas masker yang benar agar tidak terkontaminasi virus atau bakteri yang menempel di masker. Pertama, pastikan tangan sudah steril dan pegang bagian dari talinya, dan jangan menyentuh bagian depan maskernya, serta buka secara perlahan agar tidak ada risiko penularan, jelas Dr. Sela. Dr. Sela juga mengingatkan, setelah melepas masker kain disarankan untuk dicuci menggunakan air dan sabun, agar virus dan bakteri yang menempel luruh atau mati.
serta menjemurnya di bawah sinar matahari. Sedangkan apabila menggunakan masker medis dianjurkan untuk membungkus dengan plastik atau diletakkan pada tempat sampah khusus infeksius agar tidak terjadi kontaminasi. Nah, dari teks eksposisi di atas kita akan mencari tahu mengenai pengetahuan dan rekomendasinya. Pengetahuan itu berarti informasi yang menambah wawasan kita. Nah, kalau rekomendasi itu biasanya berupa kesimpulan atau saran. Pengetahuannya yang kalian dapatkan dari bacaan di atas adalah salah satunya yaitu menggunakan masker penting karena merupakan penghalang atau barier agar ludah atau cipratan terhalangi ketika sedang mengobrol, batuk, atau bersin. Nah, ini masuk ke dalam pengetahuan karena menambah wawasan kalian mengenai manfaat dari masker. Kemudian rekomendasinya apa? Nah, tadi di akhir teks eksposisi tersebut ada saran atau ada kesimpulan yang lontarkan atau dibicarakan oleh Dr. Sela. Jadi rekomendasi yang ditemukan dalam teks di atas adalah Dr. Sela mengingatkan setelah melepas masker kain disarankan untuk dicuci menggunakan air dan sabun agar virus dan bakteri yang menempel luruh atau mati serta menjemurnya di bawah sinar matahari. Sedangkan apabila menggunakan masker medis dianjurkan untuk membungkus dengan plastik atau diletakkan pada tempat sampah khusus infeksius agar tidak terjadi kontaminasi. Nah, baik anak-anak, itu tadi mengenai mengidentifikasi teks eksposisi. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Setelah kamu menyimak penjelasan mengenai teks eksposisi yang tadi Ibu jelaskan, coba kamu kemukakan menurut pemahamanmu sendiri, artinya menurut bahasamu sendiri. Nah, kamu jelaskan. Yang pertama, apa itu teks eksposisi? Yang kedua, permasalahan itu apa? Yang ketiga, argumentasi. Nah, argumentasi itu apa sih? Gitu kan. Kemudian yang keempatnya, pengetahuan itu apa? Dan yang terakhir, rekomendasi. Rekomendasi itu apa dalam teks eksposisi? Silakan kalian berlatih. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.